Rasulullah SAW bersabda, "Jika zaman itu telah dekat, banyak mimpi orang beriman tidak bohong, dan sebenar-benar mimpi di antara kalian adalah mimpi orang yang paling jujur dalam perkataan. Dan mimpi seorang muslim adalah satu dari 46 bagian kenabian." Bagi kalian yang memiliki mimpi terkait perjuangan atau kemaslahatan umat, silahkan hubungi nomor yang tertera. Terima kasih. Pada 7 Februari 2017, aku, Muhammad Qasim, melihat mimpi bagaimana Israel sedang membangun sebuah gedung besar berwarna coklat di dalam area Palestina. Dikarenakan hal tersebut, umat Muslim di Palestina menjadi sangat marah, dan kemudian seluruh negara Arab juga menjadi marah. Mereka berpikir bahwa, kenapa Israel membangun gedung di sana? Ini adalah tanah umat Muslim. Kemudian umat Muslim di seluruh dunia juga menyuarakan keberatan terhadap hal ini. Mereka mulai melakukan protes, demonstrasi, menentang Israel. Tapi Israel tidak juga berhenti, dan umat Muslim juga tidak bisa melakukan apapun, kecuali hanya menyuarakan protes saja. Saat aku melihat ini, aku bergumam bahwa, jenis bangunan apa ini yang telah membuat banyak Muslim melakukan protes? Kemudian, aku pergi ke sebuah kendaraan jenis pesawat terbang untuk melihat bangunan tersebut. Saat aku bergerak mendekati, aku melihat banyak sekali Muslim sedang melakukan protes, dan Israel hampir menyelesaikan gedung tersebut. Kemudian ketika lampu-lampu dinyalakan dari dalam gedung, maka umat Muslim menjadi semakin gencar melakukan protes. Namun tiba-tiba muncul sebuah ledakan sangat besar dari dalam pondasi gedung yang memberikan dampak amat sangat besar, hingga seluruh gedung berubah hanya dalam waktu semalam. Dan disebabkan ledakan tersebut, muncullah badai asap yang sangat mengerikan yang menyebar ke seluruh penjuru. Umat Muslim dan keluarganya terkena efek dari badai asap tersebut. Aku melihat laki-laki Muslim, perempuan, dan anak-anak meninggal seketika dalam jumlah ribuan. Badai asap itu sangat amat besar, dan pekatnya sampai-sampai cahaya matahari tak mampu menembus ke bumi, terasa seperti sebuah malam yang gelap gulita. Dan dikarenakan badai gelap tersebut, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan diri atau mencari pertolongan. Aku tidak bisa bertahan untuk menyaksikan ini, jadi aku putuskan untuk mundur. Namun badai asap tersebut terus-menerus menyebar, dan juga menyebar ke banyak negara seperti Suriah, Mesir, Libya, Sudan, dan masih banyak lagi. Peristiwa itu menyebarkan kerusakan yang amat sangat besar, sampai aku tidak bisa mengungkapkannya. Dengan kata-kata, jutaan orang meninggal seketika, itu sangat mengerikan. Aku tidak bisa percaya akan terjadi seperti ini. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa, apa yang sebenarnya Israel lakukan hingga menyebabkan badai yang begitu besar? Apa yang ada di dalam gedung itu yang membuat seluruh negara-negara Arab marah karenanya? Dan kapan badai yang mengerikan ini berakhir? Tafsir oleh Ibnu Sirin berdasarkan Al-Quran dan Hadis. 1. Gedung coklat, simbol Haikal Dajjal dan bangkitnya Qabalah. Makna warna coklat. Dalam psikologi ruhani, coklat adalah warna tanah, melambangkan keduniaan, dominasi materi, dan ikatan terhadap bumi, bukan langit. Gedung coklat ini mencerminkan ambisi Kabbalah, Freemasonry, Zionisme internasional dalam menundukkan spiritualitas Islam dengan cara mengokupasi tanah suci secara simbolis dan fisik. Wujud fisik Dajjalisme, sebuah sistem global berbentuk bangunan kekuasaan, sistem ekonomi, teknologi, dan simbol kekuatan duniawi yang mengangkangi wilayah rohani. Dalam tafsir Ahlam Ibnu Sirin, jika seseorang melihat bangunan megah milik musuh agama di tempat suci, maka itu menandakan penodaan besar dan akan disusul oleh murka Allah dalam bentuk azab kolektif. Dalil. Barang siapa yang merusak rumah-rumah Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah 114. Makna terdalam. Gedung itu adalah manifestasi struktur fitnah akhir zaman yang dibangun bukan sekadar oleh tangan Israel, tapi juga oleh kekuatan global yang menyatu dengan sistem Dajjal. Maka protes umat Islam hanya bisa bersuara, karena struktur yang mereka lawan adalah sistem global
yang sudah mengakar hingga ke ekonomi, politik, dan teknologi. 2. Peledakan pondasi, tanda hancurnya sistem duniawi dari dalam. Ledakan ini bukan sabotase dari luar, tapi keruntuhan dari dalam sistem itu sendiri. Ini adalah hukum ilahi, maka kami hancurkan bangunan mereka dari dalam pondasinya. Quran Surat An-Nahl 26. Makna metafisiknya. Proyek kebatilan dunia akan menghancurkan dirinya sendiri, karena dibangun di atas kezaliman, penipuan, dan syirik. Ini adalah badai ketetapan Allah. Ketika umat terlalu lama diam atas kezaliman, maka Allah menurunkan azab yang bukan hanya menghantam musuh, tetapi juga umat yang lalai. Hadis. Jika umatku menyaksikan kemungkaran dan tidak mengubahnya, maka Allah akan menimpakan azab kepada semuanya. Hadis riwayat Abu Dawud Hasan. 3. Badai asap hitam, dukhan yang membunuh. Badai asap di sini bukan hanya simbol, tapi isyarat langsung terhadap salah satu dari 10 tanda besar kiamat. Dukhan, asap global. Quran, Surat Ad-Dukhan, 10-11. Maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Makna terdalam. Dalam tafsir Imam Al-Qurtubi dan Al-Baghawi, dukhan bisa bermakna senjata biologis atau kimia dengan konteks kontemporer, bencana atmosfer besar, nuklir, atau geoengineering. Simbol dari tertutupnya nur Allah di bumi, artinya umat manusia kehilangan petunjuk karena kesombongan terhadap agama. Hadis. Asap itu akan memenuhi antara langit dan bumi selama 40 hari. Orang beriman akan merasakan seperti terkena flu. Orang kafir akan pingsan dan kehilangan akal. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. 4. Psikologi umat. Kita protes tapi tak bisa apa-apa. Ini adalah deskripsi ruhani umat Islam hari ini. Marah melihat kezaliman, tapi terikat sistem, ekonomi, media, politik, bahkan pendidikan dikendalikan musuh Islam. Akhirnya hanya bisa berteriak di media, tapi tak ada kekuatan nyata melawan proyek Dajjalisme. Ini adalah gambaran umat di masa sebelum datangnya Mahdi. Marah, sadar, tapi belum memiliki pemimpin ilahi. Hadis. Akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh penipuan, di mana pendusta dipercaya dan yang jujur didustakan, dan orang yang paling rendah akan menjadi pemimpin mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. 5. Muhammad Qasim, sebagai pengamat dari langit. Ia naik pesawat, menyaksikan dari atas. Ini bukan sembarang posisi. Dalam tafsir Ibnu Sirin, orang yang melihat bencana dari udara berarti dia adalah pembawa peringatan yang diberi pandangan oleh Allah, bukan untuk ikut binasa, tapi untuk menyampaikan wahyu batin kepada umat. Simbol langit berarti wahyu. Simbol kendaraan terbang berarti makam pengawasan spiritual, makam al-musyahadah. Maka posisi Qasim adalah mujaddid batin, akhir zaman. Bukan hanya melihat, tapi kelak menjadi pemimpin pasca kehancuran sistem dunia. 6. Kapan berakhir? Mimpi diakhiri dengan pertanyaan Qasim. Apa yang dilakukan Israel? Kapan ini akan berakhir? Ini adalah petunjuk bahwa fase gelap itu tidak akan selesai sampai datangnya pemimpin akhir zaman, Al-Mahdi. Ini sejalan dengan hadis, akan terjadi fitnah yang sangat gelap. Tidak ada yang selamat darinya kecuali yang berpegang kepada Imam Mahdi. Hadis riwayat Nu'aim bin Hammad dan Abu Dawud. Resum. 1. Gedung besar berwarna coklat melambangkan proyek Dajjal atau sistem global materialis Zionis yang dibangun di tanah suci umat Islam. 2. Warna coklat. Simbol duniawi, kesombongan kekuasaan, dan bangunan atas dasar syirik, serta penodaan terhadap tempat suci 3. Gedung tersebut mengarah pada simbol bait suci ketiga, Haikal Sulaiman, yang merupakan ambisi eskatologis Israel 4. Umat Islam marah dan melakukan protes, namun tidak berdaya, menandakan keterjajahan sistemik dan ketakmampuan menghadapi Dajjalisme. 5. Protes tanpa tindakan. Wanma simbol kelemahan umat dalam menghadapi fitnah akhir zaman karena hilangnya pemimpin ruhani sejati. 6. Ledakan pondasi mencerminkan bahwa sistem kebatilan akan hancur dari dalam dirinya sendiri.
karena dibangun atas dasar kezaliman dan kebohongan. 7. Ini adalah azab Allah atas struktur kezaliman yang dikira kokoh, namun rapuh dalam pandangan langit. 8. Asap pekat yang menyelimuti bumi adalah simbol dari tanda besar kiamat, Ad-Dukhan, sebagaimana disebut dalam Quran Surat Ad-Dukhan 10-11. 9. Asap ini melambangkan azab global, bisa berupa nuklir, senjata biologis, atau tertutupnya cahaya hidayah Allah akibat maksiat dan syirik massal. 10. Gelapnya, langit menandakan tertutupnya nur Allah dan hancurnya tatanan dunia. Tidak ada tempat untuk berlindung kecuali kepada petunjuk Allah. 11. Terbunuhnya laki-laki, perempuan, dan anak-anak melambangkan pembersihan besar-besaran atas dunia oleh fitnah yang disebabkan oleh manusia sendiri. 12. Negara-negara Muslim seperti Suriah, Mesir, Libya, Sudan menunjukkan bahwa badai ini menghantam pusat-pusat Islam, menandakan fitnah akhir zaman akan sangat berat bagi umat yang tidak siap. 13. Qasim melihat dari atas dengan kendaraan udara. Syak tanda makam tinggi secara ruhani sebagai pengamat dan pembawa peringatan ilahiyah. 14. Ia tidak menjadi korban, tetapi menyaksikan bencana sebagai pemimpin pilihan Allah yang diselamatkan. Untuk misi berikutnya, 15. Pertanyaannya di akhir mimpi. Apa ini semua dan kapan berakhir? Adalah bentuk hikmah ruhani dan pertanda awal misi Mahdawi, kemahdian. 16. Mimpi ini adalah peta peristiwa besar akhir zaman, dimulai dari puncak fitnah Dajjal hingga kehancuran besar dan kemunculan pemimpin ilahi. 17. Muhammad Qasim disiapkan sebagai pembawa cahaya setelah kegelapan, dan kehancuran ini adalah fase transisi menuju kemunculan Al-Mahdi. 18. Bagi umat Islam, ini adalah peringatan ilahi untuk kembali kepada tauhid, meninggalkan sistem syirik, dan menyiapkan diri menyambut pertolongan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kabar kenabian telah tiada, kecuali mimpi yang baik yang dimimpikan oleh seorang muslim, atau mimpi yang diperlihatkan kepadanya." Hadis Sunan Ibnu Majah, nomor 3889.